Ya, ya, selamat pagi Om Andri, ganti. Iya, menarik sekali itu, ada tambahan gitu. Saya setuju. Boleh sambung nih ganti. Ya, sambung. Kalau ada yang penting saya tinggalin kerjaan saya. Demikian ganti. 5 menit aja deh. Nggak apa-apa, kasih waktu. Saya setuju aja. Saya nggak sependapat. Kalau mau dirubah aturan ya iya. Nggak masalah ya. Itu tergantung mapelnya. Emang aturan itu 1 jam. Tambah setengah jam. Sekarang perkembangan kan ada provokasi terbuka. Oke, itu kan ramalan ya, ramalan. Oke, kan kekuatan radio nggak masing-masing itu nggak sama, Om. Nggak sama. Kalau pendapat saya, oke lah, saya bisa menaikkan jadi 300 watt atau pakai ini. Yang lain gimana? Kalau bisa begitu kan nggak belum tentu juga. Oke lah, sombong sekali saya bilang gitu kan. Begitu. Jadi untuk kalau itu saran saya, kalau NCS malam boleh aja dipilih, tapi nggak berlaku itu koordinator. Silakan aja, itu kan panitia yang menentukan untuk malam. Kedua, kalau mau dilanjutkan NCS yang biasa-biasa aja ya, malam tetap berlaku yang normal. Kedua, pakai sesi kedua itu ya joker lah yang para ahlinya, yang pakar-pakar dalam NCS, pakai perangkat yang lebih canggih gitu, bisa melakukan tambah jam untuk luar pagar ya. Kan pakai pengarah semua, kan nggak semua pakai pengarah, termasuk saya juga. Walaupun perangkat saya bisa kuat ke luar pagar, tapi saya nggak pakai pengarah gitu. Nah, mungkin di jam kedua kali ya untuk provokasi. Nah, silakan aja kalau dibuat aturan ya yang pakai inilah istilah joker itu yang maju gitu, ganti. Om Andri, Aldo kembali. Iya Om, selamat pagi. Juliet Zulu 10 Alfa Zulu Papa dengan saya Juliet Zulu 09 Juliet Eko kembali. Iya Om Andri, saya rekaman ya dari tadi sampai sekarang, dari Om Lodi sampai sekarang saya belum putus. Udah putus. Tadi saya udahan atau Om Andri, jadi saya rekam lagi. Negatif apa-apa Om. Jadi begini Om Andri, saya cuma memberikan masukan karena sesuai dari pertanyaan dari Om Lodi, walaupun mungkin ada sedikit melenceng ya. Saya memang orangnya gitu Om, kalau ngomong panjang lebar udah gitu kadang-kadang melenceng ke kanan, melenceng ke kiri. Agak sedikit keluar dari jalur pertanyaan gitu Om. Jadi gini Om, saya tidak menyinggung soal modern atau jadulnya perangkat ya Om ya. Karena ini saya sedikit mohon maaf sebelumnya Om Andri ya. Saya memberikan penjelasan, nanti Anda silakan cek-cek aja gitu ya di rekaman saya ya. Kemarin 2 hari yang lalu waktu Om Lodi lagi action, itu saya lebih dominan pakai antena vertikal. Saya justru lebih nyaman pakai vertikal daripada horizontal. Jadi kenapa saya bilang begini, saya kasihkan alasan kepada Anda gitu. Karena pada saat propagasi terbuka, ya itu yang saya berdasarkan dari analisa saya dan pengalaman saya ya. Ini signalnya justru lebih bagus di antena vertikal. Jadi saya tidak menyinggung soal perangkat canggih atau tidak canggih. Itu satu ya, harus dipisahkan jauh-jauh ya. Nanti ada ketersinggungan seakan-akan membeda-bedakan. Tidak ya. Jadi Om Lodi itu, saya waktu lakukan action rekaman itu saya selalu mengejar NCS-nya. Nah, pada saat provokasi terbuka, itu semua rekan-rekan dari seluruh Nusantara masuk di perangkat saya justru lebih dominan di vertikal daripada di horizontal. Di horizontal saya kesulitan mendengar. Karena apa? Yang kecil-kecil jadi gede gitu loh. Yang penting arahnya di timur dan tengah gitu. Tengah dan timur gitu. Jadi itu nggak ada hubungan dengan pesawat canggih atau tidak canggih. Itu satu. Nah, kemarin kebalik dengan waktu Om Budi 10 Quebec Oscar Romeo waktu dia action kemarin malam. Ini masih anget nih ya, kemarin malam. Saya lebih dominan pakai antena 2. Kenapa saya pakai antena 2? Saya itu horizontal. Itu bukan karena perangkat saya yang canggih, bukan. Tetapi saya mengejar NCS yang bertugas. Karena dalam rekaman, kalau NCS ngomong saya nggak bisa dengar, peserta ngomong melengkapi saya ada rekamannya, itu jelek gitu loh. Di video saya jelek hasilnya. Jadi orang cuma nonton, nah kok cuma satu suara doang, emang siapa yang dipanggil? Orang kan nggak tahu. Nah, jadi kenapa saya kemarin pakai antena 2 lebih dominan horizontal daripada Om Lodi waktu bertugas? Karena saya mengejar NCS-nya. NCS-nya itu kan Om Budi canggih, dia punya antena ada 2 pengarah.
dan dia ada vertikal. Nah, jadi dia coba kejar stasiun yang manapun berada di Nusantara, dia kejar. Nah, saya ngejar dia juga tuh. Nah, jadi makanya kemarin udah lama saya nggak gunakan antena 2 gitu, sekali-sekali aja. Tapi kemarin saya gunain dominan, hampir 80% saya pakai antena 2. Anda boleh cek di rekaman saya. Nah, ini kita ngomong masalah kecanggihan. Kalau Anda mungkin lebih utamakan kecanggihan ya, saya revisi itu ya. Jadi kalau masalah radio Om, itu nomor 2 Om, antena itu nomor 1 pada saat propagasi terbuka maupun tidak terbuka pun tetap antena nomor 1, radio nomor 2, karena umumnya radio jadul juga power outputnya juga sama Om, 100 gitu. Saya punya 100, Om Andri juga 100. Perbedaan mungkin di filter. Filter mungkin yang modern mungkin lebih baik daripada yang jadul. Tetapi kita nggak bisa pastikan karena saya bukan ahli elektronik, jadi saya tidak bisa mau ngomong seperti itu. Karena saya melihat juga ada beberapa rekan yang mempunyai mungkin menggunakan radio jadul, tetapi karena udah banyak modifikasi sehingga no problem gitu Om. Yang penting antenanya itu mumpuni. Saya menjawab seperti itu ya Om ya. Baru kita masuk sekarang ke soal SOP jadwal. Nah, kalau itu saya di luar Om, saya nggak berani ikut campur. Jadi nanti Anda mungkin bagian dari panitia, silakan Anda ngobrol aja dengan rekan-rekan Anda yang posisi sebagai panitia. Mau diapakan itu terserah gitu. Saya nggak mau ikut campur. Saya cuma peserta aja Om, dalam posisi peserta ya. Jadi saya nggak mau terlalu masuk terlalu dalam ke perbincangan yang mana saya tidak semestinya banyak ngobrol gitu ya, menjawab gitu. Tapi kalau sebagai peserta saya memberikan masukan dari point of view saya gitu. Jadi nanti Anda bicarakan aja siapapun orangnya, panitia atau koordinator yang mungkin ada wewenang dalam hal ini. Tadi kan Anda sudah mendengar ya tadi waktu penjelasan saya kepada Om Lodi dengan situasi dan kondisi. Silakan mau direvisi monggo, nggak mau direvisi juga negatif apa-apa. Nah, balik lagi saya pernah mendengar dari rekan senior yang di sini sama panitia lagi ngobrol. Saya ada rekamannya tapi saya tidak upload. Beliau bilang kalau umpama propagasi terbuka terus kemudian NCS-nya bersedia untuk lakukan sampai terakhir, walaupun itu 2 jam lamanya, itu silakan aja, nggak ada yang salah gitu. Nanti kalau memang Anda mau tahu siapa orangnya, nanti saya upload. Saya masih belum upload gitu. Jadi itu nggak ada yang salah Om. Karena apa? Ini yang kita cari gitu. Pada saat propagasi terbuka, kita anak 27 atau anak radio kan carinya propagasi. Jadi kalau pas ada propagasi ya soal masalah jadwal itu kita bisa tutup mata, buka sebelah mata gitu. Nah, tetapi kalau ada yang tidak nyaman dengan yang namanya jadwal itu berubah dan dianggap mungkin itu tidak elegan, itu silakan revisi. Kalau nggak direvisi, lakukan sekarang keputusan meeting habis ini, siang ini meeting panitia, ambil keputusan apa yang akan dilakukan. Jadi ntar malam pihak dari wilayah Jakarta yang bertugas biar dikasih opsi gitu. Artinya lu cuma ada waktu sekian ya, selebihnya lu tutup. Gua nggak mau tahu. Nah, atur gitu panitia. Jangan panitia memble, diem aja gitu. Jadi buat apa ada panitia kalau panitia nggak bisa memutuskan sesuatu? Itu saya sebagai suara saya dari point of view saya sebagai peserta ya. Jadi seperti itu Om Andre. Juliet Zulu 10 Alba Zulu Papa dengan saya Aldo Juliet Zulu 09 Juliet Eko ganti. Ya, terima kasih nih kalau gitu Om Aldo gitu, saya mengerti. Cuma yang terakhir itu aja, saya tangkap dulu mengenai ini. Saya luruskan, saya bukan panitia, cuma membantu panitia aja. Yang berkewenangan untuk itu tuh adalah panitia. Cuma saya mengusulkan aja regulasinya begini. Ya silakan ditanggap gitu. Kalau menyesuaikan, kalau saya kan membantu di sini. Saya bukan panitia. Oke, itu satu ya. Kedua, mengenai ini ya, Om Budi ya, yang semalam ya, emang ramai sekali, saya tahu. Cuman sayang, walaupun peralatannya canggih,
cuma menangkap untuk daerah timur dan daerah luar pagar ya. Tapi ke selatan tuh waduh sampai teriak 2 jam pun nggak ditangkap gitu. Itu evaluasi saya aja dari selatan. Mungkin nggak mengarah ke selatan. Itu kelemahan dan kelebihannya harus dievaluasi juga. Jadi yang ditangkap daerah sana aja, daerah timur atau daerah Bekasi ya, karena daerahnya daerah Cikarang. Saya di selatan tuh emang teman-teman selatan agak kesulitan juga untuk masuk gitu. Itu penangkapan yang ini ya nggak merata juga begitu Om Aldo gitu. Jadi yang itu tuh ya susah juga sih kalau mau diusulkan gimana. Ya, yang supaya merata tuh saya nggak tahu ya. Itu kan yang inilah senior yang tahu. Kalau saya kan membantu aja sifatnya. Saya bukan penentu di sini. Kalau begini ya oke, saya bikinan gitu. Jadi regulasinya begitu. Kalau mau ditambah 1 jam 2 jam silakan aja. Tapi kalau usulan saya itu ya udah, kalau mau kira-kira provokasi di terbuka ya sambung dengan ini Joker yang kuat. Ini lah bukan canggih apa enggaknya, tergantung ini juga ya antena yang dipakai. Saya terus terang semalam itu aja saya mendengarkan, waduh kayak sarang tahun apa dengaran Indonesia wow begitu. Jadi mungkin saya jelek kali ini antenanya, tapi saya kedengaran. Om Budi sendiri saya terima cuman kecil, mungkin mengarahnya ke kemana ya, ke timur atau ke luar pagar. Sini kecil cuman 35 ke selatan nggak begitu, makanya susah tembusnya gitu Om Aldo. Jadi bukannya apa ya, boleh aja canggih tapi kan belum tentu ditangkap dari tempat lain gitu kan, begitu maunya merata. Saya mengerti apa yang rekaman tadi, tahu lah pakai dua antena ya, pakai yang Om Aldo ya. Kalau pakai gitu iya, itu supaya audionya atau modulasinya sama merata di rekaman. Kalau nggak jauh dekat jelek rekamannya, kayak rekaman inilah studio ini rekaman gitu. Jadi sama merata masuknya, maka dimainkan dua antena ya, itu nggak masalah, itu bagus ke dalam rekaman memang begitu. Ininya cara kerjanya. Kalau satu jauh satu ngomong sendiri ya jelek rekamannya, itu nggak, musik nggak dengar, suara nyanyi aja kan jelek juga begitu. Waduh, ganti. Om Andri, Aldo kembali. Ya Om, saya tanggapi yang pertama poin 1 tadi mengenai Jakarta Selatan ya. Mohon maaf nih Om Andri ya, kemarin kan saya duduk di rekaman itu hampir 2 jam ya di kursi rekaman, jadi di depan radio gitu ya, 2 jam sampai dari awal 10 menit sebelum dibuka saya udah standby sampai menit terakhir penutupan, mungkin ada 10 menit lagi ada rekan-rekan yang bicara, saya masih monitor, baru saya upload, editing dan lain-lain. Jadi sebenarnya Jakarta Selatan dipanggil Om, dipanggil juga. Justru yang Bekasi justru yang terakhir ada dipanggil agak belakangan gitu. Beliau lebih pertama kali itu Jakarta Utara. Tapi terus terang aja Om, ini masing-masing NCS itu mempunyai gaya yang berbeda ya. Saya juga selama ada 900 rekaman video yang ada dari bulan Februari 2023, saya baru mendengar kemarin Om Budi itu di 2023 itu sudah pernah jadi NCS Om. Dan beliau tidak pernah saya dengar satu kali pun menggunakan kata oke, silakan saya memanggil Jakarta Utara, tapi kemarin malam saya baru mendengar gitu dia memanggil Jakarta Utara silakan, nah gitu. Ada yang nyeletuk gitu apa gitu ya, nanti nonton aja di rekamannya deh. Saya juga kaget gitu, karena setahu saya memang belum pernah saya dengar gitu ya. Kalau jarang berarti udah pernah, tapi ini memang belum pernah dengar. Jadi kemarin saya baru perdana dengar dia panggil gitu. Jadi Anda nggak usah kecewa Om, wajar lah, karena setiap station kan berbeda-beda ya. Saya mungkin berdekatan, atau contoh gini, kalau saya kan nggak terlalu berdekatan, tapi yang udah pasti berdekatan tuh rekan lokalan saya tuh kayak Om Nana, Om Dombret, terus Om Agit. Itu 3 rekan itu posisi berdekatan tuh satu sama lain. Bisa aja si Om BRM tidak didengar, tapi Nana waktu melakukan action didengar oleh NCS. Jadi itu semua tergantung faktor apa ya, orang bilang laki lah ya, keberuntungan juga, yang mana NCS pada saat itu bisa mendengarnya siapa dulu gitu. Jadi kita nggak bisa menentukan, tetapi Anda jangan sebutannya
bukan kecewa, tapi ibaratnya merasa dikucilkan Jakarta Selatan atau apa. Tidak seperti itu. Cuman kadang-kadang mungkin pada waktu Anda buka radio Anda tidak mendengarkan waktu dipanggil. Itu ada contohnya ya, Tenggo Sierra 10. Dia dari Cisarua Bogor. Itu saya asli dengar. Om Budi waktu bilang oke, silakan Bogor masuk. Dia didengar disebut Tenggo Sierra, tapi dia nggak full Tenggo Sierra. Nah, hampir 30 menit baru dia dipanggil. Padahal dia waktu dibilang Bogor silakan, dia disebut yang pertama, tapi tidak dipanggil untuk melengkapi. Nah, itu coba rasanya seperti apa, Om. Tapi memang kalau situasi seperti itu, itulah yang namanya kenikmatan tersendiri bagi peserta. Gitu. Yang penting jangan melakukan pembicaraan dalam komunikasi 10.25 pada saat acara berlangsung. Itu sama dengan tidak tertib dan mengganggu komunikasi rekan-rekan yang lain yang ingin mengikuti partisipasi. Nah, seperti itu, dan lakukan semua dengan tertib, teratur, beretika. Itu yang terpenting, Om. Masalah Anda mungkin belum nyaman, kayak Anda bilang banyak kayak dengung tawon. Saya juga mendengarnya begitu juga, Om. Waktu Anda dengar tuh kalau 20 menit pertama itu udah kayak tawon sarang lebah gitu, suara bum 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 bum. Nah, tinggal sekarang adu kuat di situ. Anda punya antena radio yang mana Anda bisa mendengar lebih baik, yang lebih dominan sehingga Anda bisa memanggil. Contohnya itu dari point of view NCS. Itulah kenikmatan. Mungkin Anda belum sampai ke titik situ ya. Kalau saya sudah sampai titik situ gitu, karena lagi kerja aja saya bisa sambil dengar rekaman, walaupun itu udah saya dengar 2 kali gitu, tapi saya dengerin lagi. Karena apa? Ya hobi gitu ya. Jadi mungkin hobi Anda itu belum mencapai titik seperti itu perkiraan saya ya. Nah, terus kita ngomong kemarin udah fair, Om, udah fair. Cuma mungkin Anda mengalami kendala-kendala dengan propagasi sehingga kesulitan, tetapi saya rasa semua yang dilakukan oleh NCS, baik dari Om Lodi 2 hari sebelumnya maupun dari Om Budi, itu udah fair enough menurut pandangan saya. Terus kemudian kalau soal masalah panitia, Anda membantu rekan Anda panitia, ya silakan Om, nanti Anda ajukan kalau panitia ada bagian dari panitia yang mendengarkan, atau nanti saya upload videonya. Silakan kalau mereka mendengarkan, mereka ambil action apa yang harus dilakukan oleh mereka dengan momentum yang ada saat ini, propagasi terbuka. Ini kan saya cuma dapat bocoran dari orang-orang tertentu dari luar negeri dengan faktor ramalan cuaca untuk kedepannya, mulai bulan Maret 2024 propagasi akan lebih terbuka lagi, khususnya untuk di 11 meter band. Nah, di 27 MHz. Nah, jadi kita harus ada persiapan. Apa yang perlu direvisi, silakan direvisi. Kalau kita mau jadi yang lebih baik, Om, itu di mana ada kesalahan, kita harus terima kesalahan, kita perbaiki. Itu jalan keluarnya. Tapi kita tidak boleh bisu atau tuli gitu ya. Artinya tidak mau mendengar masukan-masukan. Nah, itu kita nggak bisa lebih baik. Nah, itu menurut pandangan saya. Jadi Anda kan bagian, walaupun Anda cuma diminta bantuan, silakan Anda atur sama mungkin rekan-rekan Anda yang ada hubungan dengan panitia untuk dipikirkan bagaimana solusinya. Nah, jadi jalan yang terbaiknya seperti itu, Om. Jadi bukan NCS itu sekedar NCS doang, tapi harus dipastikan, karena ini udah terbukti 10 hari ke belakang ini setiap malam muncul itu propagasi terbuka. Siapapun. Nah, jadi Anda harus setiap koordinator, ketua koordinator wilayah untuk memilih rekan-rekan yang kira-kira dia lebih mungkin jam terbang lebih tinggi, pastikan perangkatnya mumpuni, mendukung, dan dia siap menerima kalau memangnya dikasih kesempatan untuk melanjutin sampai tuntas, dia bersiap sampai 2 jam show must go on gitu, harus sampai terakhir. Nah, kalau Om Lodi kemarin dia udah siap. Nah, kalau Om Budi udah pasti dia super siap.
Saya kalau nanti tanggal 28 muncul, saya juga siap juga gitu loh. Nah, dipilihlah orang-orang yang siap semua ya. Jadi perlu seleksi khusus untuk malam karena udah terbukti 10 hari terakhir ini provokasi terbuka terus gitu. Nah, jadi kalau soal itu saya nggak mau ikut campur Om karena saya bukan bagian dan saya cuma anggota peserta dan sebagai petugas yang diberikan jadwal ya udah saya ikutin aja. Saya nggak mau banyak komentar banyak, tetapi kalau diminta saya punya pendapat, saya utarakan seperti saat ini saya utarakan apa yang saya bisa bantu dari versi saya. Ya saya ngomong apa adanya dan saya tidak pakai tutup-tutup, buka-buka atau apa ya pilih-pilih yang ini harus dibicarakan, yang itu tidak, jangan karena begini begono. Enggak, saya apa adanya Om. Demikian Om Andri. Jadi negatif apa-apa Om Andri ini hanya diskusi umum biasa tapi agak sedikit khususnya itu di soal masalah partisipasi check-in pada acara Netrapi ya Jabodetabek 2024. Demikian, mudah-mudahan Om Andri bisa mendapatkan apa penjelasan dari saya. Mohon maaf kalau ada missing atau mungkin di luar dari konteks yang Anda inginkan, tapi kalau memang ada yang missing, silakan Anda tanyakan kembali ke saya biar saya bisa tuntaskan biar tidak ada terjadi kesalahpahaman atau mungkin komunikasi. Demikian Juliet Zulu 10 Alba Zulu Papa dengan saya Juliet Zulu 09 Juliet Eko ganti 09 Juliet Eko kembali 10 Alfa Zulu Papa. Ya terima kasih tuh ya masukan juga Om Aldo ya bagus juga. Tapi ya oke, sekarang yang terakhir itu tadi yang panitia bisa memilih siapa yang buat ini, ya itu kan terserah ini dari ini panitia pelaksana. Jadi itu kan kewenangan ini siapa. Jadi makanya saya usulkan 2 sesi. Kalau emang terbuka ya buka langsung di Joker, tunjuk langsung gitu. Jadi nggak mengecewakan dari luar juga. Begitu Om Aldo. Jadi bukan kalau emang bisa dilanjutkan ya silakan aja. Satu, kedua NCS malam tuh seperti oke lah saya megang Depok, tidak semua kuat ini ya radionya keluar. Jadi apakah tiap minggu dia dulu yang muncul? Jadi nggak adil juga kan, kita kan berbagi, pekerjaannya berbagi, bukan berbayar ya berbagi gitu. Itu Waldo bukan apa-apa. Saya setuju aja kalau diinikan panitia menunjuk siapa yang NCS yang ditunjuk untuk malam, apakah kewenangan dari koordinator atau pampel yang tiba-tiba ini jadi diskresi ya. sorry menggunakan istilah lain ya. Bisa kebijakan yang diambil oleh panitia pelaksana gitu, yang udah ada diambil, oke, kamu ini aja, bisa-bisa aja gitu. Tapi kalau mau dirubah aturan sih boleh-boleh aja. Sehari selesai itu maunya gimana gitu. Saya kan cuma membantu, tapi nggak punya kewenangan dalam hal ini. Cuma pampel yang bisa memutuskan. Kalau emang diminta itu ya udah saya tulis begitu. Tapi saya usulkan belum tentu diterima kan. Begitu Maldo. Jadi bagus-bagus aja tuh sarannya. Saya nggak apa-apa. Namanya kita diskusi terbuka ya. Kalau saya terbuka aja apa adanya ya saya ungkapkan. Begitu Om Aldo. Juliet 10 Alfa Zulu apa? Juliet Eko, silakan ganti. Om Andri Juliet Zulu 10 Alba Zulu Papa dengan saya Juliet Zulu 09 Juliet Eko kembali. Ya Om, jadi saya mencatat ya poin Anda tadi masalah NCS. Begini Om ya. Ini di luar wewenang saya, tapi saya menggunakan pola pikir saya ya. Kalau saya beranggapan ya, saya sebagai pimpinan koordinator dari wilayah ya, saya kacamatanya ya, sudut pandang saya ya. Kalau saya utamakan kan dalam 1 bulan itu kan berarti ada 5 minggu maksimal kan. Dalam 5 minggu itu berarti kan 1 hari ada 2 NCS. Berarti minimal tuh setiap wilayah harus punya 10. Ya, 10 NCS itu minimal. Nah, kalau memang kurang dari itu ya diusahakan dicari sampai 10 minimal. Tetapi kalau memangnya tidak ada anggota yang bisa, ya berarti ada yang mungkin dipilih untuk double. Itu
belum pasti. Tapi kan kita patokannya seperti itu. Kalau saya ya, dari point of view saya, kacamata saya ya. Terus dari 10 ini mungkin nggak semuanya sama rata gitu. Jadi ada yang kuat, ada yang tidak kuat. Tinggal dipilah nanti yang mana yang kategori kuat, yang mana kategori kurang. Dan saya udah bilang tadi awal, mungkin Om Andri kurang menyimak dengan seksama ya ucapan saya. Ini semua tergantung dari NCS yang bertugas pada jadwal. Nah, jadi contohnya gini Om ya. Kalau Om Lodi 2 hari yang lalu pada Joker. Ini kita kebetulan Lodi dapatnya istilahnya Joker ya. Kita lupakan soal istilah Joker. Tetapi saya bicara dari point of view NCS yang bertugas. Nah, Om Lodi udah siap dari awal dia masuk. Dia udah siap. Mau jam 12 pun dia siap sampai itu. Karena memang dia udah siapkan tenaga dan pikiran dan segala-galanya untuk menjemput rekan-rekan senusantara untuk tercatat pada terapi Jabodetabek. Nah, dia udah siap. Nah, percis kejadian kemarin NCS itu juga sama Om Budi. Dia sudah persiapkan segala sesuatunya itu untuk menyelesaikan sampai suara yang tidak terdengar baru dia tutup. Nah, motonya mereka berdua bersamaan. Nah, tetapi kalau Anda ngaca dari yang belakang minggu lalu, itu ada NCS tertentu, saya nggak menyebutkan, nanti tinggal dilihat aja. Dia punya gayanya berbeda. Saya dikasih jadwal, kelihatannya antusiasnya cukup banyak pesertanya. Nah, dia batasi 1,5 jam, dengar nggak dengar gue tutup. Suka nggak suka bukan urusan gue. Tapi kalau NCS sudah tutup, ya udah selesai. Walaupun peserta di belakang masih membludak gitu. Nah, itu tergantung dari panitia lagi. Kalau panitia lihat, waduh ini banyak yang komplain nih, NCS sudah tutup. Nah, panitia juga sebenarnya nggak bisa marah gitu. Karena memang ada jadwal. Ada jadwal, kemudian dia udah lebihkan dari jadwal 30 menit. Dan kalau dia merasa dia nggak bisa mendengar lagi, dia nggak bisa mencatat lagi. Karena memang keterbatasan. Nah, sekarang dia mau ngapain? Dia buka terus sampai 2 jam. Nah, kalau dia nggak sanggup bisa jemput, nah karena dia tahu kemampuannya dia stop di 1,5 jam. Salahkah dia? Tidak salah. Keputusan di tangan NCS yang bertugas. Sampai panitia pun juga sebenarnya udah nggak bisa mengganggu tugas NCS karena dia diberi wewenang untuk melakukan action mewakili wilayah tertentu yang mana ada koordinatornya, ketuanya. Harusnya NCS lebih bertanggung jawab kepada koordinator daripada ke panitia yang bagian atas. Panitia boleh ngomong ke koordinator ngomong ke NCS. Jadi NCS cuma tinggal tanya koordinator wilayah, bagaimana, mainkan apa tidak? Dia bilang, waduh, mainkan aja. Saya nggak sanggup lagi nih, karena saya udah nggak bisa terima apa-apa lagi di tempat saya, KRM gede. Nah, apa yang terjadi? Ketua koordinator bilang, ya udah, saya take over. Berarti dia tuntas di situ. Ketua masuk mewakili wilayah karena dia lihat banyak orang komplain dan dia merasa bahwa masih banyak lagi stasiun yang ingin berpartisipasi. Itu keputusan di tangan ketua koordinator dengan NCS yang bertugas. Panitia saya rasa udah di luar dari wewenang, tapi antara koordinator wilayah dengan ketua panitia itu silakan berhubungan intim, ya. Tetapi kalau NCS itu levelnya nggak nyampe ke panitia, dia cuma stopnya di koordinator wilayah. Itu kalau menurut saya ya struktur organisasi yang saya ketahui seperti itu. Nah, jadi kita batasi sampai di situ aja. Nah, sekarang tergantung dari pihak koordinator apakah dia ada masalah apa tidak gitu untuk menentukan atau tidak ada anggotanya. Jadi Anda jangan khawatir, harus berpikir begini loh. Dalam satu wilayah itu dalam 1 bulan ada beberapa rekan yang mungkin bisa manggung 2 atau 3 kali. Itu salah besar Om. Kalau Anda punya pikiran seperti itu salah. Kita tidak ada pilih apa namanya oh si ini dia radionya bagus, antenanya kuat. Oh jadi saya kasih dia 3 kali manggung. Enggak gitu Om. Kalau kekurangan personel, iya silakan, tetapi jangan pakai alasan itu. Nah, lebih baik alangkah baiknya pakai kata-kata yaitu silakan kasih rekan-rekan yang tidak mumpuni pun juga negatif apa-apa. Karena itu kan wilayahnya wilayah waktu yang bertugas mendapat giliran gitu kan. Nah, jadi kalau NCS-nya dia tidak sanggup, bikin aja 1 jam tutup.
urusan selesai. Nah, kalau nanti dari pihak panitia intervensi, tiba-tiba dia bilang, oke, kita adain joker khusus untuk hari ini, karena pada acara net ini cuma bisa masuk 60 station, sedangkan ada 100 station lagi yang belum tercatat tetapi masih begitu banyak. Terus tiba-tiba yang tadi Anda maksudkan itu tiba-tiba dari pihak panitia bagian atas intervensi, terus lakukan joker khusus hari Rabu. Ya boleh-boleh aja, nggak ada yang salah, itu sah-sah aja kalau menurut saya. Jadi panitia itu akan melakukan action di mana situasi dan kondisi kepepet, perlu keputusan yang lebih tinggi, ya panitia masuk action. Apapun yang mereka lakukan action itu sah. Kalau menurut saya begitu, Om Andri. Jadi untuk urusan Anda wilayah udah stop sampai di situ. Tugas sudah berjalan seperti biasa, tidak ada gangguan. Cuma bedanya kemarin NCS yang bertugas pada malam 2 jam, yang hari ini 1,5 jam. Ya nggak apa-apa, itu kan sesuai kemampuan dari NCS. Kita nggak bisa pukul rata semua NCS harus begini, harus begono. Dan kalau di mata saya nggak boleh ada istilah 1 bulan dua kali muncul. Kalau kekurangan personel itu boleh, atau special occasion orang itu dimasukkan ke joker, itu silakan panitia yang menentukan. Tetapi kalau logika saya minimal kalau udah ada 10, ya kasih giliran ke 10 orang itu, apapun kondisinya gitu. Tinggal nanti didiskusikan aja antara anggota dengan koordinator gitu, jamnya, kapan dia bisanya dan bagaimana. Seperti itu aja Om Ari. Jadi jawaban saya kira-kira bisa menjawab kira-kira pertanyaan Anda. Juliet Zulu 10 Alfa Zulu Papa, Juliet Zulu 09 Juliet Eko ganti. Oke, terima kasih. Tapi saya nggak ini juga ya, saya tanggapi deh, bukan nggak bisa disalahkan. Saya nggak salah dalam ini. Jadi, saya salah gitu. Enggak, saya sebagai koordinator saya bagi rata. Saya nggak mau butuh 3 kali enggak, satu kali seminggu tuh nggak ada 3 kali ya, satu sebulan pun belum tentu 3 kali. Jadi saya merata, nggak ada dipilih begitu. Jadi salah kalau dianggap saya menunjuk orang-orang yang ini, enggak, saya merata semua. Jadi sesuai dengan tujuan daripada ini dalam Juklak kan begitu, meningkatkan aktivitas segala macam, mengetarapi segala macam, kan begitu. Jadi harus merata, jangan nggak menunjuk orang, ini kuat, enggak, bukan begitu. Salah Om, saya tanggapan begitu, jadi saya tanggapi salah, bukan salah saya begitu. Jadi saya harus merata. Saya sebagai koordinator harus bijak di sini kan, jadi harus mengaktifkan semua anggota NCS, bukannya jadi kalau saya menunjuk 1, 2, 3 aja gitu tuh menyalahi daripada tujuan. Baca tujuan Juklaknya, baca situ kan ada. Jadi bukan ini, jadi harus merata. Saya pun harus, kalau kosong saya menggantikan, kalau ini jadi namanya urut kacang apa gimana ya istilahnya. Jadi begitu, jadi nggak ada yang disalah di sini nih. Jadi semua harus bergerak sesuai dengan tujuan daripada net Jabodetabek 2024. Saya mau ini kan sinkron dengan itu. Jadi silakan baca dulu aturannya. Saya nggak ini, silakan lihat aturan yang jadwal selalu saya kirim ke grup. Itu ada yang nggak ganda, nggak ada yang berulang sana, itu merata semua. Salah gitu. Tapi kalau emang ada aturan baru, kalau dengan ini proklamasi terbuka malam hari, ya silakan saya sarankan aja. Kalau emang ada ini, bikin sesi kedua atau dilanjutkan, bikin aturan baru dengan pasal baru gitu. Jadi nggak ada yang salah juga. Kalau emang begitu ya kita bikin aturan baru. Apakah sesi kedua untuk melanjutkan atau kalau emang nggak kuat daripada anggota kita, ya saya tanggapi juga ya, nggak kuat, oke, saya lanjutkan. Tapi kalau emang nggak ada proklamasi tidak terbuka, ya tutup aja, kan begitu aja Om. Jadi kalau emang rame yang teman kita nggak sanggup, ya diambil alih, kan begitu, nggak masalah. Tapi kejadian itu belum terjadi di wilayah Depok. Itu Om Aldo ganti. Iya Om Andri Aldo kembali. Iya Om, tadi Anda mungkin salah pengertian maksud dan tujuan saya. Jadi ingat tadi Anda ada kutipan waktu Anda bicara
kan kalau kita kan ngomong kekuatan dari pancaran dari NCS yang bertugas. Jadi tadi kan Anda ada bicara sebelumnya, nanti ini saya rekam semua Om, jadi nanti saya upload, nanti tinggal didengar aja siapa yang salah. Dalam arti keseleo ya, namanya kita lagi bicara kan kadang-kadang otak dan pikiran kita kadang-kadang sinkron, kadang-kadang ada keseleonya gitu ya. Jadi tadi saya maksudkan waktu Anda bilang kalau NCS kan ada kemampuan perangkat dan lain-lain, makanya kan saya bilang, Anda kan sempat bilang bahwa oh nanti kalau gitu orangnya itu-itu aja gitu. Justru saya klarifikasi bahwa jangan, tetap dicari kan minimal 10 NCS, jadi semua itu kebagian, jadi tidak ada pilih kasih, artinya oh dia kuat, dia tidak kuat, kalau dia kuat berarti dia dibikin double 3 kali, 4 kali, dan saya nggak pernah bilang wilayah Anda gitu. Saya cuma bilang sebagai komposisi, kan saya bicara Anda kan sebagai kebetulan yang mana ketua koordinator dari wilayah Depok atau wakilnya ya, saya kurang paham, kurang pasti, mohon maaf dikoreksi kalau salah. Jadi maksud saya seperti itu. Jadi saya tidak bilang menuju bahwa pihak Depok atau Anda bersalah atau ini atau bukan. Kapasitasnya hanya sebagai kacamata sebagai ketua koordinator, maksud saya begitu. Jadi seperti itu aja Om Andri. Jadi semua tetap sama rata. Jadi tergantung dari pihak koordinator memilihnya bagaimana. Nah, usahakan untuk yang punya pengalaman dan lain-lain, perangkat yang mungkin antena lebih baik diberikan kesempatan pada malam hari karena faktor propagasi terbuka. Nah, bukan berarti artinya dimunculin bersering-sering. Tidak seperti itu Om. Jadi jangan salah sangka, jadi tidak seperti itu. Terus kemudian nanti kalau masalah aturan-aturan seperti tadi saya bilang dari awal, saya nggak mau ikut campur Om, karena saya bukan bagian dan saya nggak mau kasih komentar, karena itu nanti jadi bikin dilema baru gitu nantinya. Biarkan aja itu tugas-tugas yang bagian atas, panitia yang untuk memikirkan hal itu. Saya cuma anggota doang Om, anggota dan peserta gitu ya. Jadi saya nggak mau banyak komentar panjang lebar, tetapi kalau memang mau mau disuruh untuk komen lebih panjang, ya udah kita bikin forum tertentu di channel tertentu satu hari, jangan di saat sekarang. Terus kemudian dibicarakan khusus poin-poinnya apa, ntar saya siapin air minum juga gitu. Sekarang mulut saya udah agak campur kering nih, lengket gitu, karena saya kebetulan nggak sangka ngobrolnya sampai saat ini ya. Dari penutupan mungkin ada tambahan 45 menit sekitar gitu. Demikian Om Andi, negatif apa-apa Om. Jadi kita ini hanya diskusi biasa tapi sedikit agak khusus bersama, walaupun hanya Anda dengan saya, melanjuti dari pembicaraan dari Om Lodi. Ini semua demi kepentingan panitia ya, bukan panitia tapi Netrapi Jabodetabek 2024. Karena kebetulan saya tadi memujidahi, tapi kebetulan Anda masuk mengklarifikasi dan lain-lainnya, ya saya menyambut aja gitu. Jadi negatif ada apa-apa Om, ini semua demi kepentingan bersama, untuk kebaikan yang lebih baik, untuk meningkatkan performa. Jadi kalau ada kata-kata saya yang kira-kira kurang berkenan atau keseleo, ya mohon maaf, saya minta maaf. Kalau ada gitu, saya tidak menuju seseorang atau khususnya Om Andri atau apapun. Ini hanya diskusi aja, memberikan masukan yang terbaik agar kita bisa bisa menjangkau seluruh Nusantara, se-Indonesia pada saat propagasi terbuka. Jadi everybody happy lah, ibaratnya gitu, semua peserta happy, walaupun dia ada di barat Indonesia, Sabang sampai Merauke, itu terjangkau semua. Yang penting asal mereka mau ikutan partisipasi, terus kemudian NCS-nya sanggup menerima mereka sampai jam berapapun, mereka sabar juga pesertanya, akhirnya diterima, semuanya seneng gitu Om. Tujuan utamanya itu aja, ini karena semua hobi aja. Demikian Om Andri. Juliet Zulu 10 Alba Zulu Papa, dengan saya Juliet Zulu 09 Juliet Eko ganti. Oke, aduh, nggak, setengah menit saya tanggapin aja. Tadi mungkin salah tanggapan tadi ya. Maksud yang kuat aja itu bukan apa-apa, itu tambahan waktu. Kalau NCS-nya emang segitu 1,5 jam maksimal, udah. Kalau mau propagasi terbuka ya kita pilih NCS yang terkuat aja, yang bagus oleh panitia, bukannya dalam satu grup yang ini, grup dari wilayah ya,
misal Depok atau Bekasi, enggak. Itu spesialis ya, spesialis untuk melanjutkan. Tapi kalau dilanjutkan oleh yang bersangkutan sah-sah aja ya. Tapi kalau nggak kuat ya udah dipakai jam berikutnya ya menampung daripada minat peserta yang lain. Jadi yang kuat stasiunnya bukannya dari grup ini, bukan. Itu syarat gitu, Om Aldo. Demikian ganti. Iya, Om Andri, Aldo kembali. Iya, itu silakan aja Om, nggak negatif apa-apa. Kita cuma diskusi aja, memberikan masukan yang terbaik untuk panitia. Demikian, jadi biar kita, tujuan utama kan saya kan peserta Om, jadi saya kan mempunyai kacamata yang luas, bukan pakai peci kacamata kuda, kacamata saya, tapi saya menggunakan kacamata Nusantara nih Om. Sebagai anggota peserta, saya beranggapan mewakili rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke, peserta yang mau ikutan partisipasi check-in. Mereka berkeinginan selama mereka sabar menanti sampai menunggu panggilan, ya artinya NCS memfasilitasi gitu loh. Tinggal mereka, kalau mereka bilang, oh aku udah ngantuk, di sana besok saya ada meeting, harus bangun pagi, ya itu urusan mereka pribadi. Tetapi dari pihak Netrapi Jabodetabek 2024 itu memfasilitasi pada saat propagasi terbuka untuk melakukan partisipasi kalau mereka berkenan, gitu kan. Nah, kalau mereka tidak bisa tercatat pada saat itu, yang mana mereka udah lakukan 2 jam menunggu tapi tidak terpanggil juga, mohon maaf, berarti ada yang salah dengan perangkap mereka. Nah, jadi mereka harus balik lagi ke moto utamanya kita, yaitu mari tingkatkan performa kita. Jadi kalau Anda merasa kurang puas dengan performa, artinya puas di sini untuk peserta yang dari Sabang sampai Merauke, tingkatkan kembali gitu performa. Kayak kemarin kan Om Roni jadi NCS ya minggu yang lalu, kalau nggak salah hari Minggu apa hari apa Sabtu, saya lupa. Seperti itu, ada Hotel X-Ray Romeo, itu kan lokalan Jakarta Barat, Palmerah. Saya terima dia lumayan gitu, gede. Tapi Om Roni skip sama dia. Akhirnya dapat juga gitu. Nah, jadi contohnya seperti itu. Jadi apa namanya, kenapa bisa terjadi begitu? Nah, agar tidak terjadi lagi, ya Hotel X-Ray Romeo itu peserta harus coba tinggiin antenanya, tingkatkan dia punya radionya, powernya, atau apapun lah. Gitu. Jadi jangan berharap semua NCS harus bisa menerima peserta. Kita kan juga ada keterbatasan gitu loh. Faktor P, propagasi, faktor alam lainnya, topografi dan lain-lainnya. Jadi kita cuma berusaha do the best, yang terbaik. Moga-moga semua peserta yang ikutan bisa terjangkau gitu. Kalau enggak ya mohon maaf gitu loh. Jadi seperti itu Om Andri. Jadi harus juga peserta khususnya di Jabodetabek, karena melihat animo yang begitu besar, antusias dari rekan-rekan dari seluruh Nusantara, yang mana di luar Jabodetabek umumnya kan pakai antena pengarah. Harusnya rekan-rekan yang Jabodetabek yang mungkin kurang, orang bilang ada yang sebutannya kurang beruntung ya signalnya, ditingkatkan lagi keberuntungan di signalnya. Jadi artinya dengan diperkuat dia punya peralatan komunikasinya, baik itu antena maupun radionya. Jadi biar kedepannya lebih mudah untuk siapapun NCS yang bertugas dari manapun bisa menerima lebih baik gitu. Jadi saya rasa itu lebih fair gitu. Jadi jangan semua harus disalahkan NCS ya. NCS sudah berusaha lah semaksimal mungkin. Saya udah tahu itu orang-orang seperti kayak kemarin Om Roni, Om Baba, terus Om Alam juga, ya kan, dia coba bantu dari berbagai macam cara lah ya, karena dia tahu tuh orang itu 30 menit dari awal pembukaan dia melakukan panggilan tapi tidak terdengar, mungkin skip sama NCS-nya. Saya mengerti perasaan gitu, karena memang kan peraturannya point to point, tidak ada stasiun relay, tapi kan masing-masing ada cara jalannya. Mereka mencoba menutupinya dengan habis melengkapi, dia bilang di belakang saya ada masih banyak rekan-rekan tuh dari wilayah barat yang mau coba masuk tapi belum terdengar. Itu kan sebenarnya semacam kode untuk NCS gitu, biar lebih difokuskan ke arah sana. Ternyata di sana masih banyak yang belum terdengar. Ini upaya-upaya dari peserta yang sifatnya membantu rekan-rekan yang lain yang dia bisa dengar, tapi NCS yang bertugas tidak bisa mendengar. Ini banyak cara jalannya gitu. Karena kan belakangan ini di tahun 2024 kan kita punya
motonya ini kan bukan relay station tapi point to point station. Jadi artinya apa yang didengar oleh NCS itu yang dicatat, bukan relay. Jadi rekan-rekan yang bisa mendengar nggak boleh memberikan bantuan, walaupun sekali-sekali masih tetap ada di rekaman celetak-cetuk, ya sudahi nggak apa-apa, tapi udah berkurang secara drastis gitu ya. Harusnya kan dari ketua atau wakil dari wilayah yang bertugas NCS-nya yang harusnya membantu untuk nyeletak-nyetuk. Dalam hal itu jangan secara umum, artinya semua orang pada ikutan celetak-cetuk. Ini kan sangat mengganggu sekali di dalam rekaman itu, bukan di video saya, tetapi dalam berjalannya acara 10.9 langsung 10.98 yang sedang berlangsung gitu. Karena banyak suara-suara yang mungkin 5 station yang memberikan kasih informasi bahwa itu tuh kodenya ini ya, tapi kalau cuma ketua dan wakil koordinator wilayah NCS yang bertugas yang memberikan masukan kan alangkah lebih bagusnya gitu. Jadi teratur, dan itu memang mungkin bagian satu dari pekerjaan koordinator wilayah yang NCS sedang bertugas. Demikian, terima kasih Om Andre. Nanti kapan-kapan kita lanjut lagi Om. Saya suka diskusi-diskusi terbuka seperti ini, umum tujuannya untuk yang lebih baik. Karena ini berhubung udah jam pukul 9 lebih 15 menit. Saya juga kebetulan tenggorokan agak kering nih Om, karena saya tadi nggak prepare ya. Terus saya punya rekaman pakai video pakai handphone ini. Jadi kameranya saya takutnya tiba-tiba putus karena baterainya udah memberikan tanda gitu. Demikian. Nanti kalau Om Andri berkenan, kita cari waktu Om. Malam-malam sesudah check-in atau sebelum check-in. Kalau nyamannya sih mungkin kalau belakangan ini kan check-in bisa sampai malam sekali ya. Berarti kalau mau sebelumnya, tapi kan habis maghrib gitu kan waktunya mepet ya. Orang baru pulang kerja juga. Jadi carilah waktu pada saat joker Om. Senin Kamis gitu kan waktunya lebih panjang, kita diskusi lagi Om. Demikian, saya tunggu Om Andri Juliet Zulu 10 Alfa Zulu Papa dengan saya Juliet Zulu 09 Juliet Eko Aldo ganti 09 Juliet Eko kembali 10 Alfa Zulu Papa. Ya, terima kasih nih. Ya benar, diskusi kita ya diskusi berapa menit ya, 45 menit mungkin ya, saling mengisi lah. Terima kasih nih, saling bukan mengkritisi ya, tapi masukan mungkin didengar oleh panpel nih, berguna juga untuk evaluasi nanti. Jadi itu sebagai masukan aja, bukannya apa-apa ya mengkritisi ini ya, tapi sebagai masukan. Terima kasih Om Aldo. Saya paling doyan nih, paling demen nih diskusi begini, berantem di ruang sidang biasalah bagi saya begitu. Jadi nggak apa-apa, jangan negatif. Jadi itu sebagai masukan aja untuk kita semua, untuk apakah yang lebih ahli lagi pencerahan begitu Om Aldo. Demikian Om Aldo, terima kasih atas diskusi pada hari ini. Mungkin di lain waktu kita cari waktu yang lebih baik itu bersama teman-teman yang lain, kita bisa diskusi bersama untuk masukan lebih lanjut. Demikian 10 Alfa Zulu Papa Juliet Eko, silakan dilanjut atau kita berhentikan dulu diskusi sampai sini gitu kan nih. Ya baik Om Andri Juliet Zulu 10 Alfa Zulu Papa dengan saya Juliet Zulu 09 Juliet Eko kembali. Iya Om, saya senang sekali ya. Saya nggak rela Om kalau harus terlambat dan lain-lainnya. Untuk hal-hal yang sifatnya penting, ini diskusi umum terbuka, sifatnya tidak menjatuhkan satu sama lain, tapi kita membangun untuk yang lebih baik ya. Itu motonya itu ya, kalau menurut saya setiap diskusi itu harus berpegang pada untuk yang lebih baik lagi ya. Demikian, tapi kalau saya boleh tambahkan sedikit sebelum saya tutup, tapi jangan ditarik panjang nih, karena baterai saya tadi udah kasih sinyal 10%, tinggal 10% di HP. Demikian, jadi saya cuma memohon ya, kalau memangnya mau melakukan yang terbaik, panitia itu tidak boleh tuli gitu loh. Jadi panitia harus kuping tipis kalau menurut saya gitu. Di mana kuping itu tipis berarti akan lebih baik lagi performanya. Tetapi kalau panitianya kupingnya pakai kacamata kuda, ya udah kita sudahin aja. Tidak perlu ada diskusi lagi Om. Kita nggak perlu siapin waktu buat diskusi, saya capek gitu. Karena percuma, apapun itu bagus sekalipun juga nggak ada gunanya, karena panitia tidak mau mendengar dan tidak mau melihat gitu yang bagus. Tetapi kalau yang namanya panitianya kuping tipis, artinya dia mau, dia seneng dengan yang namanya
hal-hal yang kira-kira menambah performa mereka. Silakan kasih masukan dan saran. Nah, itu kita mau masuk open diskusi gitu. Demikian itu aja yang saya mau akhiri, Om Andri. Mohon maaf sekali lagi apabila ada tutur kata saya atau mungkin tanpa disengaja keseleo gitu ya. Tidak ada maksud dan tujuan apapun. Jadi kita sudahi karena kebetulan aktivitas baterai rekaman saya juga udah videonya juga udah mau drop. Tenggorokan saya juga kebetulan kering. Nanti kita cari waktu, Om. Senin dan Kamis itu waktu joker kan. Jadi waktu joker kan waktunya lebih luang. Kita ngobrol-ngobrol. Kasih kalau bisa ada moderator. Kayak tempo hari Mama Rosa jadi moderator, silakan ada 10 mungkin tadi tinggal dipanggil-panggil satu persatu apa dia punya tanggapan masing-masing, jadi enak, Om. Yang penting kalau semua itu sudah ketemu jalan yang terbaik, panitia harus jalankan. Jangan orang bilang NATO no action talk only. Itu percuma, Om. Kita capek-capek kasih masukan, panitia udah setuju bahwa dia mengakui bahwa ini hal yang bagus, tetapi tidak dijalankan, itu nggak ada gunanya. Jadi kita mendingan nggak usah ngomong diskusi, kita no rule. Gitu aja. Kalau saya lebih sukanya no rule. Kita lakukan versi kita sendiri aja masing-masing. Tinggal ada yang punya malu peserta, ada yang nggak punya malu, ya silakan. Semua di dalam rekaman kok. Anda mau lakukan yang macam-macam itu semua di rekaman saya dan saya nggak akan edit gitu. Kalau Anda lakukan dengan tertib teratur, di mata orang juga orang-orang bisa mendengar, melihat, oh ini orang teratur ya, tertib ya, oh yang ini kok orangnya kok begini ya, mengganggu acara ya. Itu tanggung jawab masing-masing gitu. Demikian Om Andri, terima kasih ya Om ya. Sekali lagi salam sehat, salam rapi 5155 untuk Om Andri. Jadi kita sudahi aja, karena kalau nggak nanti ditarik panjang lagi, panjang nih. Entar tiba-tiba saya punya video tiba-tiba off. Iya. Terima kasih sekali lagi Om Andri. Juliet Julu 10 Alba Julu Papa, saya Juliet Julu 09 Juliet Eko dengan operator Aldo. Mohon diri 73 Om Andri. Sampai jumpa ganti. Om Andri, terima kasih semua mendengarkan. Bye. Baik, terima kasih yang mendengarkan. Semoga bermanfaat untuk yang mendengarkan. Terima kasih sekali lagi. Salam sehat, salam rapi 5155. Bye. 10.3. Bye semua, terima kasih, matur suwun. Mama langsung geser duduknya, ganti. Mau kemana sih, Mam?